warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat kepada kita sekalian dan senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk selalu memudahkan kita menunaikan di antara kewajiban kita sebagai seorang hamba Allah Ta'ala. Dan nikmat yang sangat besar yang Allah berikan pada kita di antara adalah nikmat kita masih diberikan kesempatan untuk mempersiapkan bekal-bekal yang terbaik kepada Allah Ta'ala, yaitu waktu yang Allah berikan kepada kita sekalian. Nikmat waktu adalah modal utama bagi kita untuk mempersiapkan yang terbaik saat kita nanti menghadap Allah Ta'ala. Yang Allah ingatkan, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Takutlah kalian akan datangnya hari saat kalian nanti dihimpun menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan setiap jiwa akan dibalas oleh Allah dengan sempurna tanpa ada yang terzalimi sedikit pun. Alhamdulillah, sebagaimana telah kita ketahui bahwa hari-hari saat kita menghadap Allah Ta'ala, hari yang sangat menakutkan bagi orang yang mereka tidak mempersiapkan bekal-bekal yang terbaik saat ketika kehidupannya di dunia sekarang ini. Hari yang digambarkan Allah, yauman tataqallabu fil qulub wal absar, hari-hari yang bagi orang saat itu ketika tidak memiliki bekal yang terbaik, bekal-bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, hari itu adalah hari yang membuat hati manusia bergulat dan mata manusia terbelalak karena apa yang tidak mereka bayangkan saat ketika di dunia semuanya sekarang telah menjadi kenyataan di depan mata mereka. Orang-orang yang mereka saat hidupnya semata-mata dia habiskan untuk mengumpulkan harta, kekuasaan, atau pernik-pernik yang semisalnya, dia akan mendapatkan kenyataan apa yang digambarkan Allah, yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Hari saat harta Anda sebanyak apapun dan anak laki-laki Anda sehebat apapun tidak lagi memberikan manfaat kecuali orang yang mereka datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Yang kalau Al-Imam Ibnu Qayyim sedikit merinci, qalbun salim, ini hati yang selamat dari syirik, selamat dari bid'ah, selamat dari ghaflah, selamat dari syahwat, dan selamat dari syubhat.
hati yang selamat dari 5 hal ini. Apa yang tadi? Pertama, syirik, bid'ah, ghaflah, syahwat, syubhat. Selamat dari syirik, sehingga kita hati yang senantiasa menegakkan asas yang paling utama, yaitu hati yang bertauhid. Hati yang selamat dari bid'ah, yang apabila bid'ah menguasai hati seorang, dia akan menjadi penentang sunnah. Hati yang selamat dari ghaflah, ini kelalaian. Hati yang senantiasa bernuansa adz-dzakirin Allah, adz-dzakirin, orang-orang yang mereka senantiasa ingat kepada Allah Ta'ala, minadz-dzakirin wadz-dzakirat. Hati yang senantiasa memiliki kesadaran penuh, sehingga dia senantiasa hidup dengan zikrullah. Bukan hati yang kering, kerontang, yang diwarnai dengan ghaflah, yang kehidupan orang-orang yang mereka dikuasai dengan ghaflah, ikhwatibillah, arah kehidupannya kurang lebih ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Arah kehidupan yang kurang lebih seperti kehidupan binatang. Urusannya syahwat, memenuhi perut, urusan syahwat dan kepuasan hawa nafsu mereka. Hati yang selamat dari syahwat. Seorang apabila dikuasai syahwat, maka dia akan senantiasa menentang perintah, tidak akan lagi peduli dengan agama. Yang terpenting buat dia bagaimana target syahwat yang dia inginkan itu kecekel. Ya, syahwat harta, syahwat kekuasaan, syahwat ketenaran, syahwat ketokohan, termasuk syahwat yang berkaitan dengan kebutuhan al-furuj wal butun. Itu kemaluan dan perut manusia. Untuk melihat orang-orang ketika telah, kata orang, kitanan pondok atau kitanan jabatan, maka sudah tidak mau lagi peduli dengan halal haram dan aturan-aturan agama. Dia untuk mendapatkannya pun seandainya harus dengan cara syirik, kufur, nifaq, bid'ah, maksiat, akan dia tempuh semuanya. Dan hati yang dikuasai syubhat, hati yang senantiasa dia akan menentang khobar. Dia akan mendustakan khobar. Dia akan tenggelam dalam syubhat, kerancuan pemikiran. Kalau syahwat itu rusaknya amal atau hati manusia, syubhat menyerang, sasarannya rusaknya ilmu, sehingga sampai tidak bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Ini yang akan menyelamatkan kita saat kalau kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang seandainya kita tidak punya bekal qalbun salim, bekal keimanan dan ketakwaan secara umum, maka semua yang dia kumpulkan dari perkara dunia hanya akan menjadi penyesalan belaka. Seperti yang Allah katakan dalam ayat, ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Aduhai hartaku, ternyata telah tidak berguna lagi sebanyak apapun. Sebab seandainya kita tidak selamat di akhirat, ikhwan, Anda memiliki beratus-ratus gunung emas, bahkan seandainya bumi ini totalitas berwujud menjadi emas, maka itu tidak akan bisa dipakai untuk menebus azab Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina kafaru
wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wala iftada bi. Sesungguhnya orang-orang yang mereka kafir sampai matinya tetap dalam keadaan kafir, maka seandainya mereka berusaha untuk menebus azab itu dengan emas sebesar bumi, fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban, sama sekali Allah tidak akan pernah mau terima upaya dia menebus azab itu walaupun dengan emas sebesar bumi. Bahkan seandainya manusia punya dunia totalitas di tangan dia, bahkan 2 kali lipat, dan ketika dia sedang merasakan azab, dia pasti akan gunakan untuk menebus azab, tapi Allah tidak akan terima. Demikian pula ikhwati billah, hari-hari yang ketika sekarang Anda bisa membanggakan keluarga, sanak famili, orang dekatnya yang hebat-hebat, hari itu tidak ada lagi orang yang mereka peduli kepada orang lain walaupun orang itu terdekat dengan kita. Wala yas'alu hamimun hamimah. Orang yang di dunia hamim, sangat dekat, orang sangat akrab dan dekat dengan kita, sekedar bertanya pun tidak. Karena memang suasana yang membuat mereka seperti ini. Bahkan setiap orang akan lari dari orang, sekalipun dari orang yang paling dekat dengan dia. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yukhrihi. Hari ketika setiap orang lari dari saudaranya, ibu dan ayahnya, istri dan anaknya, saat itu masing-masing orang dia akan yaitu sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Antum bisa bayangkan, baru erupsi Merapi satu gunung saja atau gempa yang Allah timpakan dengan skala Richter yang masih terbatas, saat begitu terjadinya masing-masing orang tidak peduli dengan siapapun, yang penting dia menyelamatkan diri dulu. Ingat itu kalau sudah sedikit reda, baru ingat istrinya, anaknya, keluarganya, segala macam. Tapi saat kejadian sesaat ketek itu semuanya sudah nggak ingat sama sekali, kecuali bagaimana dia menyelamatkan diri. Apalagi yang lebih dahsyat dari apa yang sedang kita alami di dunia ini, sehingga nggak ada lagi yang peduli. Bahkan hari itu setiap orang dia inginnya bisa mengorbankan orang lain sebagai tumbal keselamatan dia, seandainya bisa. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yumji kalla innaha laba nazza'atan lishawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'aw'a. Allah katakan, orang-orang yang mujrim, orang-orang mereka durhaka kepada Allah Ta'ala, para penjahat, para pendurhaka, para penentang agama, orang tidak peduli dengan agama Allah Ta'ala. Saat di dunia dia tidak taat, tidak salat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji, bahkan menentang atau menolak agama sama sekali, tidak peduli, cuek. Hari itu dia sangat ingin sekali bisa menebus kesulitan yang menimpa dia
walaupun dengan bibani, anak kandungnya sendiri. Antum tahu di dunia ini nggak ada orang yang betul memiliki kasih sayang yang tulus, kasih yang tulus seperti tulusnya kasih orang tua yang masih sehat fitrahnya kepada anak. Minta maaf ya, antum lahiran anaknya cacat, gak normal, terus ada orang nawarin bayinya itu suruh buang aja di selokan atau di mana, digantikan bayi yang ganteng putih lencir, gimana? Kira-kira orang tua mau nggak? Ya seele-ele anak ini ya anakku dewi. Dia akan lebih memilih anak kandungnya sendiri. Dia akan dengan sangat tulus untuk memelihara dengan kasih sayang anak kandungnya sendiri. Bahkan orang tua akan siap berkorban apapun harta dan bahkan kehormatannya demi sang anak. Itu di dunia. Tapi kita akan mendapatkan kenyataan nanti kelak di yaumul akhir. Bahkan setiap orang bercita-cita, berangan-angan seandainya hari itu dia bisa mengorbankan anak kandungnya, walaupun anak kandungnya demi keselamatan dia. Kalau nggak cukup, dia siap korbankan istrinya, saudaranya, keluarga besarnya. Bahkan kalau dia boleh atau bisa, waman fil ardi jami'an summa yunji, semua penduduk bumi kalau bisa dijadikan tumbal demi keselamatan dia. Tapi Allah katakan kalla, nggak bisa. Innaha ladha nazza'atan lisyawa tad'u man adbara wa tawalla. Oh, nggak bisa. Jahanam adalah api yang menyala-nyala, yang azabnya bisa mengelupaskan kulit kepala manusia, yang jahanam akan memanggil setiap orang yang mereka dulu berpaling dari agama dan hanya senantiasa mengumpulkan harta tapi tidak pernah dia keluarkan di jalan Allah Ta'ala. Sehingga ya kawan, hari itu menjadi hari penyesalan orang-orang yang tidak memiliki bekal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Ma'aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Aduhai, telah tidak berguna hartaku sebanyak apapun. Aduhai, telah hancur kekuasaanku. Dua hal yang menjadi fitnah besar bahkan bagi para aktivis Islam. Kalau sudah urusan harta, urusan kekuasaan, maka ini adalah ancaman bagi agama seseorang. Alhamdulillah, maka berbahagialah apabila senantiasa Allah memberikan kesadaran kepada kita untuk senantiasa perhatian kepada agama ini, yang diawali dengan kita senantiasa berkumpul untuk memahami agama dan memperhatikan bagaimana praktek-praktek kita beragama. Karena semuanya ikhwan fillah, ini pula kunci kebaikan kita dunia dan akhirat kita, secara pribadi maupun masyarakat. Apa yang akan kita sedikit bahas pada malam hari ini? Kita akan mengambil sedikit faedah, poin-poin penting dari kandungan isi risalah As-Sabil ilal Is wa Tamkin, risalahnya Syekh Abdul Malik bin Ahmad Ramadhani. Dalam risalah ini beliau ingin menggambarkan pada kita bagaimana fenomena umat atau kaum muslimin sekarang ini. Kemudian
apa kunci yang akan mengantarkan kita sekalian untuk meraih kembali kemuliaan yang itu sungguhnya merupakan hakikat jati diri kaum muslimin. Alhamdulillah, kaum muslimin asalnya dikatakan sebagaimana Allah katakan adalah kaum yang mulia, yang tinggi. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Yang namanya izzah itu adalah milik Allah, milik Rasulnya, dan milik kaum mukminin. Allah adalah Dzul Izzah Al-Aziz, pemilik izzah, yang tidak akan ada seorang pun yang bisa menghinakan dan merendahkan Allah. Bahkan Allah yang menentukan hina, rendah, dan mulianya seorang. Kalau Allah sudah menginginkan kehinaan, tidak akan ada bisa mengangkat kepada kemuliaan. Dan kalau Allah menginginkan kemuliaan, tidak akan ada orang bisa menghalangi dia untuk menjadi hina. Allah Al-Aziz. Dan Allah sempurna dalam sifat izzahnya. Demikian pula yang berkaitan dengan Allah. Semakin seorang itu menjadi hamba Allah secara sempurna, dia akan menjadi orang yang memiliki kemuliaan semakin sempurna. Maka yang paling sempurna kemuliaan dari kalangan hamba adalah yang paling sempurna dalam mewujudkan penghambaannya kepada Allah Ta'ala. Dan akar penghambaan itu ada pada dua poin penting, at-tadallul wal khudu'. Apa, ikhwan? At-tadallul wal khudu'. Bagaimana menjadi hamba yang hina sehina-hinanya, dan bagaimana menjadi hamba yang tunduk setunduk-tunduknya. Ini ciri khas hamba. Kalau dalam lingkungan keraton itu ada istilah abdi dalem. Gimana abdi dalem itu? Antum tahu nggak ciri khasnya abdi dalem itu? Abdi dalem itu satu ciri khasnya itu hina, merasa rendah, hina di bawah, di hadapan sultan, sang raja. Yang para abdi dalamnya itu walaupun pangkatnya minta maaf bupati, itu kalau sowan sultan itu bengengek, degek, atau ngesok. Antum pernah lihat gak? Yang ngesok, dodok, berjalan dodok, jalan sambil dodok, untuk menunjukkan derajat kehinaannya dan kerendahannya di hadapan sang raja. Semua abdi dalam walaupun pangkatnya tinggi. Satu, kalau abdi dalam itu petendang-petendang kemelinti, itu digajul dari deretan abdi dalam. Yang kedua, abdi dalam itu adanya rumusnya hanya sendiko dawuh. Itu sudah ciri khas abdi dalam. Semua nungguin kayak gitu. Sehingga kalau apa yang menjadi sabda sang raja, sabda rojo, dawuh rojo, itu adanya hanya sesendiko dawuh. Dalam bahasa kita adalah sami'na wa ata'na. Ini ciri khas hamba yang paling sempurna, adalah yang paling menghinakan diri di hadapan Allah Ta'ala, dan yang paling tunduk, patuh, taat kepada Allah Ta'ala. Oleh karena ya walillah, disilah orang sering maghrur. Sehingga ada kisah dari salaf,
ada orang masuk surga dengan sebab amal maksiat. Ada orang masuk neraka dengan sebab amal taat. Bagaimana itu? Kira-kira pernah dengar kan kisahnya, ceritanya, atau ungkapannya, keterangannya bagaimana? Ada orang masuk surga gara-gara atau dengan sebab amal maksiat. Ada orang masuk neraka dengan sebab amal taat. Gimana kira-kira keterangannya? Pernah dengar kan? Insyaallah pernah. Riwayat itu ada. Hanya kita ingin mungkin meroja sedikit. Bagaimana? Ikhwan, pernah dengar nggak? Yang maksiat atau gara-gara maksiat ini, hamba ini kemudian betul hatinya remuk, redam, runtuh di hadapan Allah Ta'ala, sehingga bagaimana dia betul sangat memiliki harapan tinggi sananya Allah mengampunkan dia. Dia menyesali perbuatannya, dia merasa hina sehina-hinanya, merasa rendah serendah-rendahnya. Dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dia dan memasukkan dia ke surga dan mengangkat derajat dia. Tapi sebaliknya, ada orang yang mereka gara-gara amal taat, kemudian dia terjatuh dengan sikap maghrur, dia maghrur, tertipu dengan ketaatan itu, menimbulkan sifat ujub, berbangga diri. Dia lupa bahwa semua ketaatan, semua kemudahan yang dia dapatkan untuk mentaati Allah sesungguhnya adalah semata-mata karunia Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah dalam mendidik kepada kita sekalian, ikhwan, jangan pernah ada orang yang merasa berjasa dengan Islam. Walaupun dia telah infakkan ibaratnya semua harta dia, walaupun telah jadikan sebagian orang yang dia korbankan jiwanya untuk Islam. Apa yang Allah jadikan adab bagi kita? Yamununa 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Mereka merasa berjasa kepada engkau ya Rasulullah SAW dengan keislaman mereka, merasa ngutangi budi, berjasa. Tahu nggak ngutangi budi? Bukan memberikan utangan kepada budi. Sehingga merasa mereka telah ngutangi budi, berjasa kepada Nabi dengan keislaman mereka. Ini perasaan yang ada pada orang yang mereka telah merasa membela Islam, membela Nabi. Kata Allah, qul, katakan ya Rasulullah, jangan kalian merasa berjasa kepadaku, tapi justru balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Allah lah yang telah memberikan karunia kepada kalian, yang telah berjasa kepada kalian dengan memberikan karunia iman kalau kalian jujur. Seandainya ikhwan bukan karena karunia Allah yang telah menanamkan hidayah kepada kita, kita tidak akan pernah nambah masjid. Kaki kita boleh jadi nggak pernah akan menyentuh masjid. Boleh jadi kita akan menjadi para preman pasar seandainya Allah tidak memberikan hidayah kepada kita. Maka kata Nabi, Allah, seandainya bukan karena hidayah pemberian Allah Subhanahu wa taala, masallaina, kita tidak akan salat,
wala sumna, dan kita tidak akan puasa. Artinya ingin mengingatkan kepada kita bahwa kita ini seperti ini semata-mata adalah karunia Allah Ta'ala. Maka yang pertama, hamba hendaknya menyadari hamba yang paling sempurna, hamba yang menyadari dirinya adalah betul orang hina, rendah, butuh mutlak kepada Allah Ta'ala. Dasarnya pengaman adalah fakir, ketergantungan kita kepada Allah secara mutlak. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian ini adalah orang-orang yang fakir, yang total bergantung kepada Allah Ta'ala. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Sedangkan Allah zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Allah ingatkan, wahai manusia, anda ini adalah orang-orang yang fuqara ilallah. Dalam bahasa kita ini, ikhwan, kalian ini wahai manusia, minta maaf, kere. Tahu kere kan? Kere, walaupun dia jenderal besar, walaupun dia konglomerat, hakikatnya manusia adalah orang yang fuqara ilallah. Konglomerat besar, big boss, itu kalau jantungnya dihentikan Allah, hartanya masih berguna nggak bagi dia? Kemana dia akan membayar? Membayar siapa yang bisa mengembalikan jantung dia berdetak? Manusia semuanya betul-betul sangat lemah, sangat mutlak, sangat fakir ilallah, kepada Allah Ta'ala. Hanya sering manusia tertipu dengan syaitan, seakan-akan dia adalah orang yang hebat dan besar. Maka sifat yang paling dibenci Allah adalah al-kibr, yang hanya Allah yang layak menyandang al-kibriya. Maka Nabi pun ingatkan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk jannah orang yang hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Kalimat-kalimat la yadkhulul jannah ini bisa artinya dia tidak masuk surga di awal waktu, tapi dia masuk surga setelah diadab di neraka. Ini kalau dia masih memiliki keislaman. Ini kalau sombongnya masuknya adalah al-kabair, sehingga ada orang dikatakan dengan istilah jahannamiyun, mantan jahanam. Ada yang maksudnya adalah laiful jannah, tidak akan masuk surga sama sekali jika dia sombongnya adalah sombong yang mengantar kepada kekafiran, seperti sombongnya iblis, Fir'aun dan sejenisnya. Intinya penyakit ini penyakit yang sangat ini hina dan dicela oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, ciri hamba itu adalah al-khudu'. Betul-betul mereka tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala. Dan dasar ketundukan ini adalah kefahaman mereka tentang siapa itu Allah Ta'ala. Alhamdulillah, inilah diantara rahasia mengapa semua nabi dan rasul awal dakwahnya itu adalah mendakwahkan kalimat tauhid, mengenalkan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga betul apa yang mereka telah kenal dari Allah itu nancep dalam hatinya. Karena pengenalan dia kepada Allah itulah dasar ketundukan dan kepatuhan mereka kepada Allah secara totalitas. Sehingga dakwah mereka yang pertama adalah mengenalkan Allah. Ini dasar kepatuhan. Kenapa? Karena pembangkangan manusia terhadap Allah itu seiring dengan seberapa kadar tidak kenalnya mereka atau tipisnya pengenalan mereka kepada Allah Ta'ala.
Maka Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, akmalun nasi ubudiyatan al-muta'abbid bi jami'il asma'i was sifat allati yutali'u 'alaiha al-bashar. Manusia yang paling sempurna penghambaannya kepada Allah Ta'ala adalah orang yang mereka menghamba kepada Allah dengan semua nama dan sifat yang Allah telah kenalkan atau tunjukkan pada manusia. Semakin manusia mengenal Allah Ta'ala melalui nama dan sifatnya, maka akan semakin sempurna ubudiyah yang mereka tunaikan. Yang paling bisa bertakwa kepada Allah a'lamuhum billah, yang paling kenal terhadap Allah Ta'ala. Dan orang yang paling besar pembangkangannya kepada Allah, yang paling bodoh tentang Allah Ta'ala, sehingga tidak muncul rasa pengagungan kepada Allah Ta'ala. Dan kuncinya ada pada seperti perkataan Nabiullah Nuh kepada kaumnya. Apa kata Nuh, ikhwan? Malakum la tarjuna lillahi waqara. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Kalian ini memang kaum yang benar-benar tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan, yang membuat mereka keras kepala dan menentang habis-habisan dakwah Nabiullah Nuh alaihissalam. Sesungguhnya adalah karena dalam hatinya tidak ada rasa pengagungan kepada Allah Ta'ala, sehingga muncul pembangkangan, penentangan. Di sini ikhwan, kenapa dakwah para Nabiullah alaihissalam pertama kali adalah mengenalkan Allah, dan itu menjadi ciri khas dakwah ahlu sunnah, dakwah salafiyah, dakwah al-firqatul najiyah, dakwah al-taifah al-mansurah, adalah pertama kali mengenalkan manusia tentang Allah Ta'ala. Ketika Nabiullah Musa diperintahkan Allah datang kepada Fir'aun, apa yang Allah katakan, ikhwan? Idhab ila fir'auna innahu tagha. Terus kelanjutannya bagaimana? Idhab ila fir'auna innahu tagha. Terus faqul hallaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Musa mendatangi Fir'aun dalam rangka untuk menunjukkan Fir'aun kepada Allah, tentang Allah, siapa itu Allah, agar dari situ maka menjadi titik tolak dia menyadari tentang siapa dirinya dan bisa kemudian membersihkan dirinya. Dan inilah hakikat dakwah tauhid. Sebelum mendakwahkan yang lain-lainnya, kunci kemuliaan ada di sini. Dan beliau ingin mengajak para kita, sesungguhnya titik tolaknya adalah di sini. Penyimpangan kaum muslimin dari asas dakwah, pokok dakwah ini membuat umat Islam dalam keadaan dia terhina. Alhamdulillah, lihat ketundukan para sahabat. Bagaimana ketundukan mereka setelah mereka hatinya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita adzan dulu ikhwan. Insyaallah pada adzan kita majlis bareng. Silakan masuk.
Ya, kita lanjut sebentar ikhwan. Di antara alhamdulillah pentingnya hati manusia dia betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala, itu adalah asas yang akan mengantarkan seorang betul-betul memiliki ketundukan yang totalitas. Sebagaimana tidak mengenalnya tentang Allah, ini menjadi asas pembangkangan semakin besar seiring dengan ketidak atau kebodohan dia tentang Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan para sahabat, bagaimana muncul ibaratnya bangunan yang hebat, yang kokoh, yang luar biasa. Kita ini kalau membaca kisah-kisah para sahabat, lalu kita bandingkan dengan diri kita, maka kisah para sahabat itu kayak itu kisah-kisah fiktif. Kayak kisah-kisah fiktif, sesuatu yang susah atau kita sambayangkan kalau itu terjadi pada kita. Di antaranya kawan, contoh ketaatan yang Allah gambarkan dalam Al-Quran, dan ini yang diajarkan Nabi bersama dengan pendidikan iman. Bagaimana Nabi mendidik mereka untuk betul-betul taat total mutlak kepada Allah Ta'ala tanpa ada sedikit pun terbesit pembangkangan dengan pertimbangan akal atau dengan perasaan mereka. Ketika turun ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, ketika turun ayat itu, para sahabat betul terasa berat dalam hatinya itu, sampai dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, qulifna bimanutiq. Ya Nabi, kita telah dibebankan oleh Allah dengan sesuatu yang kita ini mampu. Salat, puasa, zakat, haji, jihad, segala macam mampu. Sekarang turun ayat, ya Allah, ya Rasulullah, yang itu kami merasa tidak mampu. Mana yang membuat mereka berat ikhwan? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubtu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Allah akan menghisab baik yang mereka lakukan dengan terang-terangan maupun yang tersembunyi dalam hati mereka, yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Ini terasa sangat berat bagi para sahabat, sampai Nabi katakan dalam rangka mendidik para sahabat, aturidun antakulu kama qalat ahlu kitabain sami'na wa asaina. Apakah kalian ingin seperti ahlu kitab yang mereka mengatakan kami dengar tapi maksiat kepada Allah Ta'ala? Balqulu sami'na wa ta'na, tapi ucapkanlah sami'na wa ta'na. Ketika para sahabat telah sami'na wa ta'na, turun ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini adalah di antara berkahnya
Sami'na wa ta'na. Sekarang lihat bagaimana sami'na wa ta'nanya para sahabat Nabi. Setelah Nabi tanamkan dasar-dasar keimanan bagi mereka. Yang paling gampang adalah tentang ayat tahrimul khamr, pengharaman khamr. Amerika itu pernah mengeluarkan undang-undang larangan minuman keras dengan mengeluarkan biaya yang sangat besar, karena untuk musyawarah, untuk rapat, untuk sidang, kemudian untuk mengawal, untuk sosialisasi, sampai bertahun-tahun akhirnya gagal total, dicabut lagi. Nabi ketika telah mendidik mereka dengan pendidikan iman, mengenalkan hati mereka tentang siapa itu Allah Ta'ala, sampai muncul kecintaan kepada Allah dan pengagungan kepada Allah, untuk menyampaikan tentang larangan minuman keras, Nabi cukup membacakan ayat kepada mereka, atau bahkan mengutus satu orang untuk keliling ke penduduk Madinah dengan menyampaikan ala innal khamra qad hurimat, ketahuilah khamr telah diharamkan Allah Ta'ala. Maka tidak ada satupun telinga mukmin yang mendengar pengumuman utusan Nabi ini kecuali mereka hentikan minum khamr, dan bahkan semua simpanan khamr yang mereka miliki mereka buang, mereka tuang, sampai digambarkan gang-gang Madinah itu banjir dengan khamr. Bagaimana tunduk patuhnya mereka terhadap setiap perintah dan larangan Allah Ta'ala. Sahabiat ketika turun ayat hijab, sehingga kalau ada yang mengatakan bahwa hijab atau jilbab atau naiknya cadar itu adalah budaya Arab, ini tentu sangat keliru besar. Antum lihat bagaimana budaya pakaian Arab sebelum turun ayat, dan bagaimana cara berpakaian sahabiat setelah turun ayat, sehingga mereka berpakaian seperti itu bukan karena budaya Arab, tapi setelah turunnya ayat. Ikhwan, yang seperti yang telah sering kita dengar, selalu diidentikan Islam dengan Arab. Seandainya Islam itu adalah identik dengan Arab, maka ketika turun atau Nabi datang dengan membawa Islam, kira-kira Abu Jahal, Abu Lahab akan menolak enggak? Kalau Islam itu membela Arab, akan menolak enggak? Mestinya enggak. Tapi kenyataannya Abu Jahal, Abu Lahab melakukan penentangan keras terhadap dakwah Nabi, yang menunjukkan memang Islam itu bukan Arab, bukan untuk Arab, tapi Islam datang untuk membenahi manusia, mengeluarkan manusia dari dzulumat ila nur. Datangnya di negeri manapun di permukaan bumi ini, sehingga yang ada itu ketika datang Islam, Arab atau non Arab, yang ada itu dia taslim, dia tunduk dan patuh, atau dia menentang. Yang ada hanya itu. Dia menjadi barisannya Abu Jahal dan Abu Lahab, atau dia menjadi barisannya Nabi dan para sahabat yang samina wa ta'na. Sahabat ketika turun ayat tentang masalah hijab, tanpa pikir panjang, mereka setelah mendengar itu dibacakan para suami atau anggota keluarga mereka atau para lelaki mereka, mengambil kain seadanya di rumah mereka untuk dia kenakan hijab yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa berpikir panjang. Ini adalah apa yang menjadi kesempurnaan seorang ketika dia telah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga porosnya adalah kebodohan mereka tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau di sini akan menjelaskan kepada kita poin penting
bahwa mulianya umat ini ketika dia betul-betul berjalan di atas dua asas syahadat yang telah kita ucapkan, yaitu at-tauhid, syahadatut tauhid, dan syahadat rasul. Syahadat tauhid mengajarkan kita pemurnian penghambaan, bagaimana kita betul-betul memurnikan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syahadatul Rasul, bagaimana mengajarkan kita betul-betul ittiba kepada Nabi seketat-ketatnya atau mendekati kesempurnaannya. Ini adalah kunci kemuliaan pribadi, masyarakat, atau umat. Kapan kita menyelisihi dua perkara ini, maka ini adalah awal kehancuran dan kebinasan kita. Dan di sini fokusnya dakwah para nabi dan para rasul, dan dakwah para a'immah yang mengikuti para nabi dan para rasul. Dan ini solusi yang ditawarkan Nabi ketika umat ini mengalami kehinaan. Alhamdulillah, lihat dua peristiwa penting yang mengajarkan kepada kita sekalian bahwa kunci kemuliaan di sini, dan kemudian kunci parosma atau akar masalah adalah penyelesaian pada dua perkara ini. Yang pertama, ketika perang Badar, ini kunci kemuliaan diantaranya. Ketika perang Badar, jumlah muslimin dengan jumlah musyrikin banyak mana? Musyrikin berapa banding berapa? 1 banding berapa? 300-an banding 1000-an. 1 banding 3. Kondisi logistiknya bagus mana? Musyrikin dengan muslimin? Musyrikin. Kondisi persenjataannya bagus mana? Musyrikin. Musyrikin datang ke Mekah atau musyrikin mau luluh ke Madinah itu dengan semangat untuk menghancurkan kaum muslimin, sehingga disiapkan al-aud segala-galanya. Sedangkan muslimin keluar ke lembah Badar, atau keluar itu asalnya apa? Untuk mencegah kafilah dagang Abu Sufyan, sehingga tidak semua dokdan-dokdannya itu keluar. Yang keluar itu ya intinya yang ikut keluar dengan istilah tidak dengan persiapan yang matang. Tapi Allah takdirkan muslimin harus berperang dengan musyrikin, sehingga benar-benar hatinya muslimin diajarkan Nabi mengajarkan para kaum muslimin agar total hatinya itu total bergantung kepada Allah Ta'ala, memurnikan ketergantungan hanya kepada Allah Ta'ala. Saat itulah maka Allah berikan kemenangan kepada muslimin, bahkan dengan bantuan para malaikat yang Allah turunkan untuk memenggal dan memotong jari jemari mereka. Pertama. Yang kedua, kisah riwayat Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud pernah diwasiati Nabi, kamu tetaplah di sini, jangan pergi-pergi, apapun alasannya. Nabi buat garis batas. Kemudian sesaat setelah itu Nabi ini meninggalkan Ibnu Mas'ud, dan ada suara yang mencurigakan yang apa itu namanya, dugaan kuat Nabi ada gangguan. Kira-kira orang yang sangat mencintai dia akan segera melakukan aksi enggak untuk kira-kira memastikan amannya Nabi? Pasti. Tapi ketika ada dorongan kuat untuk dia memastikan tentang keselamatan Nabi itu, dia ingat wasiat Nabi untuk tetap di sini
Jangan sampai dia beranjak pergi, apapun yang ini terjadi. Maka Ibnu Mas'ud pun gagalkan, tidak jadi pergi. Datang orang yang mengerikan, datang orang hitam yang mengerikan, sangat wajahnya sangat menakutkan. Ibnu Mas'ud tetap pada tempatnya, dan orang ini ternyata tidak menimbulkan dan tidak bisa menembus garis yang dibuat Nabi tadi untuk menimbulkan maudhar bagi Ibnu Mas'ud. Di antaranya faedah dibawakan oleh Abdul Malik. Beliau di antaranya yaitu mengatakan bahwa kenapa atau kunci keselamatan Ibnu Mas'ud ada betul dia memegangi wasiat Nabi, dan apa yang digariskan Nabi bukan sembarang garis. Ini adalah garis yang diwasiatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kunci keselamatan intinya adalah memegangi wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingin fokus bahwa kunci kemuliaan adalah tegak di atas garis tauhid, tegak di atas garis sunnah. Sebagaimana kunci kehancuran adalah ketika orang meremehkan tauhid dan meremehkan sunnah. Contoh yang diberikan para ulama dua, di antaranya satu pada waktu peperangan Hunain. Perang Hunain itu terjadi tahun berapa ya, 7 Hijriah atau 8 Hijriah atau 9 Hijriah? Pilih yang mana? 8 Hijriah. Yang betul, yakin? 7, 8 atau 9? Yang mana ini? Antum misalnya kan ujian multi choice, ABC, coblos yang mana? Yang mana ini? Bukan semua. Gimana sih? Perang Hunain terjadi kapan itu? Pasca Fathul Makkah. Fathul Makkah tahun berapa? Fathul Makkah tahun berapa? Antum cek lagi. Alhamdulillah, perang Hunain intinya Fathul Makkah. Waktu itu jumlah yang dibawa oleh Nabi untuk menghancurkan suku Hawazin yang belum takluk itu sangat besar, sangat besar. Sehingga di antara mereka ada yang nyeletuk. Tahu nyeletuk? Tahu nyeletuk? Ada yang berujar bahwa kita tidak akan dikalahkan dengan jumlah yang banyak ini. Allah ingin memberikan pelajaran bahwa jumlah yang banyak tidak akan bermanfaat apa-apa jika Allah mengendaki atau jika Allah berkehendak lain. Sehingga Allah katakan wa yauma Hunain id a'jabatkum kasratukum, dan pada waktu perang Hunain saat kalian berbangga dengan jumlah kalian yang banyak, ternyata jumlah itu tidak bermanfaat apapun buat kalian. Pertanyaannya kawan, di mana letak yaitu cacatnya atau kesalahan mereka di perang Hunain ini? Di mana? Apa? Sombong, gimana? Hilangnya ketergantungan hati kepada Allah Ta'ala. Tauhid itu ikhwan, tauhid ini adalah membuahkan sikap hati itu totalitas bergantung kepada Allah dan tidak menggantungkan kepada sebab. Ingat, jumlah yang banyak itu hanya sebab, tapi yang menentukan segala-galanya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mestinya ketergantungan kepada Allah, bukan kepada
kepada jumlah, maka di sini letak kekeliruan, dan Allah akan memberikan pelajaran bahwa jumlah yang banyak tidak memberikan manfaat apapun. Dan Nabi pun terangkan, jumlah yang banyak sekadar banyak, kalau tidak berkualitas itu hanya rusa, apa? Untuk buih. Sebanyak apapun itu tidak akan menakutkan dan tidak itu membahayakan, nggak akan ditakuti, buih. Dan ini digambarkan Nabi ketika Nabi gambarkan kalian akan menjadi rebutan bangsa-bangsa kuat akufar, sampai kaum muslimin terheran, sahabat terheran, ya Rasulullah, amin kilatin nahnu yawma idin, apa jumlah kita ini sedikit ya Nabi? Karena para sahabat ini tidak mengenal kecuali kemuliaan sebagai seorang muslim. Dan musuh itu akan betul dibuat takut dengan tampilan para sahabat. Bagaimana nggak takut? Mentalnya muslimin mental, yaitu para penggemar akhirat. Khalid bin Walid itu kalau datang ke suatu musuh, apa di antara perkataan Khalid? Jitu biqaumin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal haya. Kami datang dengan satu kaum yang kecintaan mereka kepada kematian seperti kecintaan kalian kepada kehidupan. Mereka para musuh perang untuk hidup, dan para sahabat perang untuk mati. Antum bayangkan, seandainya antum gelut sama orang yang dia yang dicari itu mati, gila lah kira-kira. Lalu kalau dia mati itu yang dicari sama dia, maka itu membuat mental para musuh itu drop down, sehingga kaum muslimin tidak akan pernah lelah untuk menghadapi para musuh dengan dorongan mental akhirat yang ada dalam hati mereka. Maka kualitas itu yang menentukan, bukan kuantitas. Maka Allah akan berikan pelajaran bahwa mereka telah keliru dalam menyandarkan yaitu sebab kemenangan. Mestinya harusnya bagaimana mereka itu menggantungkan pada Allah, tapi mereka menggantungkan pada jumlah. Maka kata Ibnu Qayyim, arti ini poros kehancuran itu atau poros kesengsaraan, kesulitan, kegalauan, ketakutan itu apabila hati manusia bergantungnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid mengajarkan hati total bergantung kepada Allah taala. Ini pelajaran pertama. Ini cacat dalam masalah akidah, tauhid. Dan untuk urusan akidah itu Nabi tidak menunda-nunda. Tidak menunda-nunda. Di perang Hunain, Abu Waqid Al-Laythi, anda belajar kitab tauhid. Abu Waqid Al-Laythi, dia bagaimana dibuat takjub, dan dia adalah muslim pemula. Muslim pemula ini rata-rata karena ilmunya masih jauh, belum banyak belajar, sehingga masih banyak dampak-dampak pemikiran masa lalu. Sudah punya niat bertauhid, tapi belum paham detail-detail tauhid. Seringkali pemikiran lamanya itu masih berdampak pada kehidupannya. Ini pentingnya kita terus melakukan tasfiyah dan tarbiyah, sehingga betul-betul keislaman kita itu betul-betul menuju kepada pengikutan Islam yang sebenarnya, dan membersihkan segala hal yang merupakan sesuatu yang bukan Islam. Ketika Abu Waqid Al-Laythi melewati perkampungan yang ada pohon namanya Datu Anwar, tempat mereka menggantungkan senjata untuk lebih mendapatkan dalam rangka tabarruk, maka Abu Waqid mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ij'al lana Data Anwar kama lahum Datu Anwar. Ya Nabi, kita dibuatkan Datu Anwar yang sekarang ini istilahnya Datu Anwar Islami. Semua itu Islam tadi. Dangdut Islami, sandiwara Islami, film Islami, pacaran Islami, gimana?
Kalau ketemu, assalamualaikum. Semuanya Islam-Islamkan. Apa kata Nabi? Allahu Akbar. Sebagai bentuk pengingkaran Nabi kepada permintaan Abu Bakar Al-Laythi. Innaha sunan. Wahai wakil, ini tuh tradisinya orang kafir musyrik. Perkataan Anda persis perkataan Bani Israil pada Musa, ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliyatun. Qala innakum qaumun tajhalun. Kalian memang kaum yang bodoh. Sehingga kebodohan itu yang hampir menjerumuskan mereka dalam perbuatan syirik. Nabi tidak menunda untuk mengingkari penyimpangan tauhid walaupun di tengah-tengah peperangan. Sekarang ikhwan, untuk meraih kekuasaan yang dibutuhkan kita ini persatuan dan persatuan. Sampai dalam menjunjung tinggi persatuan dan persatuan bagus, tapi sayangnya untuk mempertahankan persatuan itu diantaranya jangan bicara akidah, jangan bicara tauhid, jangan bicara syirik, jangan bicara sunnah, jangan bicara bid'ah. Terus kalau nggak boleh bicara itu mau bicara apa? Islam itu rohnya di sini. Islam itu kepalanya di sini. Kalau kemudian sudah tidak lagi bicara tentang ini, maka kita sudah kehilangan ciri khas Islam. Ini permasalahannya pada cacat akidah. Contoh yang cacat itibak adalah perang Uhud. Perang Uhud, Nabi telah membuat strategi. Sebagian kelompok muslimin 50 orang ditaruh di bukit Uhud dengan wasiat jangan turun sampai Allah memberi jangan turun walaupun kalian melihat kami menang atau kalah, bahkan jangan turun walaupun kalian melihat kami di total sama ini burung, pokoknya jangan turun sampai mendapatkan komando dari Nabi. Episode yang pertama Allah berikan kemenangan gemilang sampai Khalid bin Walid yang masih merupakan jenderalnya orang kafir mulai pulang dengan pasukannya, dan kemudian muncul diantaranya permasalahan pada pasukan yaitu yang pemanah di bukit Uhud ini. Melihat teman-teman di bawahnya sudah mulai mengumpulkan ghanimah, mereka pun ingin sekali pula bergabung ghanimah. Akhirnya mereka mulai turun. Diingatkan sang palingan dan sang panglima waktu itu, apakah kalian lupa dengan wasiat Nabi jangan turun? Tapi gak digubris, mayoritas turun, tinggal 10 orang. Khalid bin Walid melihat sini kosong, maka balik lagi untuk menguasai dari sisi bukit Uhud ini. Diajarlah muslimin yang di atas, yang di bawah, sampai terjadi insiden Uhud yang sangat memilukan, yang sampai membuat Nabi pun sangat bersedih. Di antaranya kematian sang paman tercinta siapa ikhwan? Hamzah bin Abdul Muthalib. Ketika mereka merasakan kepedihan mendalam dan mereka bahkan berujar anna hada, kok bisa terjadi kayak gini? Apa kata Allah? Huwa min indi anfusikum. Itu semuanya akibat ulah kalian sendiri. Di mana letak kesalahannya ikhwan? Yaitu mengabaikan wasiat Nabi untuk bertahan di bukit Uhud. Sekarang ikhwan pertanyaannya, ketika kita melihat fenomena kenyataan umat ini dalam keadaan terhina, rendah, kita nggak punya kekuatan kuasa, nggak bisa berteriak sekalipun terhadap kejahatan kufar yang menunjukkan kelemahan kita. Pertanyaannya, ada nggak wasiat-wasiat Nabi yang kita abaikan, yang diabaikan oleh kaum muslimin? Ada nggak? Ya bukan hanya ada, rentengan, ombyoan. Intinya beliau ini mengajak para kita bahwa
Kalau kita ingin menempuh kembali jalan kemuliaan, gak ada jalan lain kecuali menegakkan untuk kita kembali kepada agama, dan itu adalah kembali kepada tauhid dan ittiba kepada Nabi. Yang wasiat Nabi, hatta tarji'u ila dinikum, Allah tidak akan mengangkat kinaan kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ikhwan, ketika umat ini terjatuh dalam kehinaan, banyak orang memberikan solusi. Politikus memberikan solusi, budaya memberikan solusi, ekonom memberikan solusi, kemudian macam-macam banyak memberikan solusi, dan Nabi memberikan solusi. Kira-kira solusi yang paling baik solusi siapa? Politikus, budayawan, ekonom, siapa? Ya Nabi. Yakin Nabi. Tapi ternyata kalau umat Islam ditanya solusi siapa yang terbaik untuk menyelesaikan masalah, pasti jawabannya sepakat solusi Nabi. Tapi prakteknya enggak. Prakteknya enggak. Bagaimana mereka berangan-angan umat ini mulia berawal dari ekonomi yang kuat. Kalau hanya dakwah ekonomi bahaya. Dajjal. Satu dari fitnah Dajjal itu ketika datang pada satu kaum, ditawarkan untuk beriman pada Dajjal, kemudian ikut, makmur seketika. Makmur seketika. Datang satu kaum, ditawarkan iman pada dia, mengingkari, krisis seketika, besoknya harta ludes semuanya. Kira-kira sekarang ini umat Islam, kalau kemudian datang orang yang semisal Dajjal, yang bisa membuat sembako murah, bensin murah, gula murah, beras murah, sego murah, sebarang murah, kemudian dia suruh pilihan gitu, kira-kira milih yang mana ini? Ya pasti kita bisa bayangkan orang urusan itu masih berkutat antara kepentingan perut, sehingga surganya sandang papan pangan. Yang penting bisa menjamin ini siapapun oke. Ini yang akan bisa kita bayangkan. Lah kalau Dajjal lebih hebat lagi, maka tanpa dakwah kita, Anda tidak akan bisa membekali orang untuk tutur selamat dari fitnah setiap zaman. Karena setiap zaman yang akan selamat hanya orang mereka faham tentang agama Allah dengan jenis fitnah apapun. Maka kata para ulama, dikatakan oleh para salaf, fitnah itu idza aqbalat, kalau baru datang, itu para ulama mereka sudah mengetahui tentang karakter fitnah. Tapi orang awam itu hanya akan faham fitnah idza adbarat, ketika fitnah telah berlalu. Tapi O-nya terlambat. Semoga manfaat ikhwan ini kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita taufik ilmu, taufik amal, istiqomah, sampai kita kembali kepada Allah dalam keadaan seorang yang mengakhiri atau menutup kehidupan kita dengan husnul khatimah. Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina, Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, Allahumma aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.